ngejelasin nih tentang organel-organel dalam petabuta tersebut. Nah, ini ada gambar dari sel tersebut dan ada 14 organel yang ada di dalamnya. Yang pertama ada vesicle pinositotik, lisosom, vesicle Golgi, retikulum endoplasma kasar, LE halus, membran sel mitokondria, aparatus Golgi, nukleolus, centriole, mikrotubulus, sitoplasma, dan yang terakhir ada ribosom. Lanjut, bakalan dibahas satu-satu, yaitu yang pertama ada vesicle pinositotik, yaitu suatu ruang yang dikelilingi membran sel yang memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengantar zat cair antar organel dalam sel. Yang kedua ada lisosom, yaitu organel yang memiliki bentuk kantong terikat di membran yang berisi enzim hidroik yang dipakai untuk mengontrol pencernaan. Lisosom itu ada dua, yaitu primer dan sekunder. Lisosom primer berfungsi sebagai vakuola makanan dan lisosom sekunder sebagai autofagosum. Selanjutnya yaitu vesicle Golgi, yaitu badan yang dilengkapi membran yang terbentuk dari tunas badan Golgi, berfungsi untuk membentuk kantung atau vesikula sekresi dan membentuk membran plasma. Yang keempat ada RE kasar dan RE halus, di mana bagian sel memiliki bentuk benang-benang yang ada di dalam inti sel. Fungsi RE kasar yaitu untuk sintesis protein dan alat transportasi zat itu sendiri, sedangkan RE halus yaitu untuk mensintesis lipid dalam sel dan membentuk detoksifikasi. Lanjut, yang kelima, kita membahas mengenai membran sel, bagian terluar dari sel yang tersusun atas lemak dan protein, berfungsi sebagai pelindung agar bagian sel tetap terjaga. Yang keenam ada mitokondria, organ terbesar yang berupa mesin dalam sel, yang berfungsi sebagai tempat respirasi sampai dengan menjadi energi. Selanjutnya, yang ketujuh, kita ada aparatus Golgi, yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, berfungsi untuk membentuk lisosom, membentuk vesikula kantung, untuk sekresi dan mensintesis protein. Yang kedelapan ada nukleolus, yaitu daerah yang berada pada inti sel yang bertanggung jawab pada pembentukan protein, memakai RNA atau asam ribonukleot, berfungsi sebagai penanggung jawab dalam pembentukan protein. Selanjutnya ada nukleus. Berbeda dengan nukleolus, nukleus ini inti sel yang mengatur dan menganalisis aktivitas sel baik metabolisme sampai dengan pembelahan. Fungsinya yaitu untuk menyimpan materi genetik, menjaga integritas genetik, tempat replikasi, dan pengontrolan aktivitas sel. Yang ke-10 ada centriole, yaitu struktur yang berbentuk tabung yang membantu dalam pembelahan sel dengan membentuk pusat pengorganisasian mikrotubulus, berperan membentuk silia dan flagella dalam pembelahan sel dalam bentuk benang spindel. Yang ke-11 ada mikrotubulus, yaitu organel sel dalam sitoplasma dan dibentuk pada sel eukariotik, memiliki bentuk silindris dan panjang yang berongga, berfungsi sebagai sarana transfer material dan sel dan mempertahankan bentuk sel. Yang ke-12 ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan sel yang ada pada seputar larutnya yang ada di dalamnya sebagai perantara transportasi zat dari luar sel ke organel atau inti sel. Fungsinya sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalamnya. Yang terakhir ada ribosom, yaitu organel pensintesis protein yang berukuran kecil dan padat, yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Oke, jadi dapat disimpulkan pada petabuta tersebut ada 14 organel yang memiliki fungsi berbeda-beda.